tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan, sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa. Waalaikumsalam, Neng Manis. Ini Pak, saya guru penggerak angkatan ke-7 sudah masuk ke modul 3.2. Di aksi nyata modul 3.2 ini ada tugas pemetaan aset sekolah. Jadi di sini temanya itu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi di sini saya harus bisa melihat aset-aset sekolah apa saja yang bisa di-up atau dikeluarkan, sehingga ketika sekolah itu mempunyai masalah tidak melulu mencari bantuan keluar, kita bisa menggunakan aset-aset sekolah. Nah, kira-kira kapan nih Pak ya yang bisa kita laksanakan acara ini? Karena acara ini tidak hanya berkaitan dengan saya, tapi berkaitan dengan seluruh stakeholder dari sekolah. Bisa kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, guru-guru, ibu juga. Itu kira-kira kapan? Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan
satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depan di warna mimpimu. Kita ucapkan pada kita yang telah memberikan kesempatan kita salawat salam kepada diri kita yang memberikan saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada kepada para peserta, para teman-teman, dan kepada anda semua yang sudah bisa hadir menyempatkan waktunya untuk mendiskusikan tentang politik dalam pengelolaan sumber daya. Ini berkaitan dengan program guru penggerak yaitu modul 3.2. Langsung saja, ini untuk menyempatkan waktu sekolah sebagai ekosistem. Jika digambarkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik. Biotik itu adalah unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup, dan membangun pola perilaku keluarga. Juga unsur kepercayaan dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Ini berkaitan dengan komunitas, yaitu lingkungan, memiliki hubungan dengan masyarakat luas. Ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas itu berdampingan. Kerjasama, saling percaya, rasa memiliki masa depan yang sama. Kenapa harus memiliki masa depan yang sama? Sekolah kita mau dibawa kemana? Tujuan dari sekolah ini mau dibawa kemana? Ya, kalau misalnya sekolah ini mau dibawa siswa-siswinya menjadi seseorang yang berkarakter tinggi, ya berarti kita harus kita kembalikan. Kalau misalnya sekolah ini harusnya ditulis sekolah di Jawa itu ada, nah berarti kita harus membangun sekolah yang nyaman dan asri. Nah, untuk kopi memanfaatkan gitu ya. Padahal kalau misalkan menurut saya pribadi, ini kopi yang pertama modal manusia. Masa tuh yang kedua modal agama dulu, jangan sosial dulu gitu. Ini pertama saya coba itu, kita sharing saja. Ini adalah untuk bagaimana kita memang ini berbagai aset ya. Kita tadi juga kita berbincang. Mungkin itu menjadi misalkan pertama modal manusia sebagai ekosistem. Jika dibayangkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik yaitu kepala sekolah, guru, murid, pengawas sekolah, orang staf atau tenaga kependidikan. Faktor biotik ini adalah faktor yang mempunyai nyawa, artinya dia mempunyai kehidupan. Kemudian yang kedua adalah faktor abiotik. Faktor abiotik itu adalah keuangan, sarana dan prasarana serta pendataan yang terpusat. Pendataan yang terpusat ini tentunya dengan akurasi yang tinggi. Artinya kondisi fisik saat ini aset-aset itu bagaimana, kemudian letak aset-asetnya di mana, itu harus kita. Terus pengadaan untuk perbaikan, pemeliharaan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pembiayaan. Bagaimana bisa aset-aset yang ada dikelola supaya penuh jangkauan belajar ini itu dengan biaya yang minimal. Contoh misalkan kita harus mengoptimalkan untuk aset-aset yang ada cuma tidak berfungsi. Gitu. Kalau itu tidak berfungsi terus kita asal atau ini akan juga mengalami anulitas atau kerusakan sehingga biayanya ini akan lebih bengkak.
lebih banyak karena harus diganti yang baru. Sementara kalau kita dengan perawatan tadi ini akan lebih sedikit dalam pembiayaan. Kemudian yang berikutnya selain tadi itu biaya itu risiko pencegahan. Misalkan aset yang ada di sekolah kita sering dengar ya kabar itu ya. Ini juga harus ada pengamanan. Kalau dari sini bagaimana pembelajaran berbasis aset ini bisa berkelanjutan. Gitu. Kemudian juga memanfaatkan aset yang ada yang belum kita pernah lirik tapi sudah ada pemikiran dari beberapa guru, terutama guru fisika ini ya. Guru fisika ini bisa melirik potensi yang ada, aset yang ada. Mohon maaf itu untuk sekitar yang ada di sekitar kita itu banyak mengandung zat metan, bahkan sampai keluar. Apabila itu kita gunakan, kita desain sedemikian rupa itu bisa untuk menghasilkan energi sama api. Ya misalkan kita yang ada di sebelah bawah itu kita tutup rapat dan salurkan ke koperasi atau ini bisa digunakan menghasilkan energi yaitu berupa. Ini pun bisa untuk pembelajaran untuk siswa. Nah ini barangkali hal-hal yang itu harus kita lirik dan kita lihat aset yang ada yang mungkin harus kita pikirkan. Gitu. Tentunya dengan penelitian ya, tekanan berapa, tekanan yang ada BTM itu berapa, kemudian komposisi yang ada di situ apakah bisa menghasilkan. Kalau misalkan kalau di sekolah itu kebanyakan sih maaf ya, ini apakah bisa menghasilkan api atau tidak, karena itu butuh formulasi campuran yang pas untuk bisa menghasilkan api. Ini perlu barangkali dipilihkan hal-hal seperti itu barangkali masukan dan juga apa namanya tambahan dari Yang saya hormati para bapak dan ibu dewan guru serta teman-teman semua yang saya cintai. Nah di sini Zainubal sebagai perwakilan dari teman-teman semua izin bertanya kepada Ibu Halu, apakah kita bisa mengadakan atau menyediakan program yang dimana itu menjadi modal untuk lingkungan alam di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang ini, dan programnya itu dengan berbentuk greenhouse yang dimana nantinya greenhouse ini bakalan kita jadikan sebagai rumah untuk tanam-tanaman yang nantinya bisa kita jual juga kepada siswa atau warga di lingkungan sekolah. Dan tanaman ini seperti bunga-bunga dan lain-lain. Dan tadi saran dari Irfan juga ada yang namanya hidroponik katanya. Dan artinya hidroponik ini kita kolaborasiin dengan greenhouse tersebut. Nah, nanti dari hasil greenhouse itu kita bisa mendapatkan karya ataupun usaha yang dimana bisa kita jualkan hasil dari tanaman-tanaman yang telah kita rawat. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Sebenarnya banyak dari teman-teman yang mengasih pertanyaan kepada dan belum tahu jawabannya, dan saya pertanyakan Ibu sebagai guru penggerak, gimana cara Ibu untuk mengatasi guru-guru yang bisa dibilang dan pengajarannya itu berbeda dengan penelitian pada akhir semester. Jadi apa yang diajarkan tidak ada yang keluar dalam penilaian akhir semester. Dan pertanyaan yang ketiga, mungkin di sini Ibu sebagai guru penggerak, bagaimana caranya supaya siswa-siswi di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang ini bisa untuk mengikuti kegiatan di lingkungan sekolah seperti ekstrakurikuler ataupun pada saat open recruitment of IPK, dari mana kita ketahui sekarang peminat untuk pengikut ekstrakurikuler ini cukup sedikit, dan untuk peminat IPK juga sedikit. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna yang kan
bukan perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, diwarna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang